Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara mengimpor data dari data Excel dari data hasil pengukuran ke ArcGIS, membuat titik, polyline, dan polygon. Langkah pertama, data dari hasil pengukuran, contohnya ini dari hasil pengukuran menggunakan alat optis, misalnya dengan PPD atau theodolit. Di contohnya saya mengambil pengukuran titik-titik sudut dari lapangan bola dilambangkan dengan A, B, C, D, dan jalan dilambangkan labelnya 1, 2, 3 untuk mendapat data berupa koordinat X dan Y. Sebelum kita impor ke ArcGIS, pastikan filenya ini kita simpan save as dalam bentuk, misalnya kita pastikan foldernya selalu diingat di mana tempat kita menyimpan. Misalnya saya beri nama data ukur lapangan. Ini pastikan save as tipenya berupa Excel 97 2003 workbook, atau boleh juga CSV, delimited dan text tab delimit. Nah, untuk kali ini saya gunakan Excel 97 2003 workbook. Kita tekan save. Selanjutnya kita buka ArcGIS. Untuk pembuatan yang baru kita tekan cancel. Berikutnya kita mengimpor data dari Excel yang sudah kita buat tadi. Caranya tekan menu file, add data, add XY data. Kalau add data ini kita mengambil data yang sudah tersimpan sebelumnya. Kalau kita tekan add XY data artinya kita mengimpor data dari Excel. Di sini ini kita cari tempat pencarian Excel tadi, kita tekan browse. Nah, misalnya saya simpan tadi di latihan SIG, di D latihan SIG. Ini jangan sampai lupa lah tempat kita menyimpan data tadi. Kita tekan tabel Excelnya, tekan add, tekan sheet 1, tekan add. Nah, udah muncul X dan Y, sedangkan Z-nya tidak kita hitung, tidak kita masukkan. Berikutnya jangan lupa untuk koordinat sistem kita tekan edit. Karena lokasi pengukuran berada di zona 48S, kita menggunakan projected coordinate system yang bagian bawah, tekan tanda plusnya, kita cari, kita gunakan proyeksi UTM-nya, kita cari di sini, tekan lagi WGS 1984. Karena kita berada di wilayah lintang selatan, kita tekan plus. Di sini kita cari zona 48S. Zona ini tergantung di mana tempat kita melakukan pengukuran. Oke, tekan OK lagi, tekan OK lagi. Sudah muncul data titik-titik dari Excel. Sekarang data ini sebelum kita olah lebih lanjut, kita pastikan kita ekspor menjadi data titik-titik yang bisa digunakan nanti di ArcGIS. Ini sheet 1 event, ini artinya data dari Excel. Sekarang rubah ke ArcGIS. Caranya tekan klik kanan, tekan data, ekspor data. Di bagian output kita tempatkan di mana kita mau nyimpan, tekan browse. Nah, sekarang saya contohkan saya ingin menyimpan di latihan SIG. Terus saya kasih nama titik karena datanya berupa titik. Pastikan tipenya save file atau SHP, tekan save, tekan OK, yes, tekan yes lagi. Di bawah layar ini sudah ada 2 buah titik. Ini titik berupa SHP, yang ini titik dari koordinat Excel. Sekarang kita remove yang ini karena ini sudah nggak dibutuhkan lagi. Klik kanan, remove. Kita keluarkan dari layar. Sekarang setelah muncul titik, sebelum kita ke tipe data lainnya berupa garis atau poligon, kita ingin tampilkan label-label di layar. Caranya tekan klik kanan titik, properties yang paling bawah ini, oke, sudah muncul kode titik dari koordinat tadi. Jadi A, B, C, D adalah untuk lapangan bola dan 1, 2, 3 adalah untuk jalan. Selanjutnya saya contohkan bagaimana membuat garis atau polyline. Misalnya ingin melihat jarak-jarak masing-masing koordinat. Caranya kita membuat filenya terlebih dahulu. Klik katalog,
atau bisa juga lewat Windows, cari katalog. Berikutnya di folder connection, ini kita cari tempat kita rencanakan untuk menyimpan. Kali ini saya contohkan di latihan SIG. Di latihan SIG ini saya buat file baru, SHP baru, tekan klik kanan, new save file. Nah, sudah muncul, namanya kita tulis garis. Bentuk tipenya adalah polyline, kalau garis polyline. Jangan lupa kita edit dulu koordinat sistemnya, edit. Kita cari zona 48S. Kalau sudah ada dalam bentuk favorit, sebenarnya kita bisa langsung tekan ini, tapi untuk kali ini saya latih menghafalnya, jadi pastikan tekan PCS, Project Unit System, tanda plusnya, kita tekan UTM, kita tekan BGS 1984, tanda plusnya, kita cari yang Southern atau selatan, kita cari zona UTM zona 48S sesuai dengan tempat pengukuran, kita tekan OK, kita tekan OK. Oke, berarti di setelah titik ada muncul layar garis. Berikutnya garisnya ingin kita buat, caranya kita edit dengan cara tekan editor, start editing. Setelah aktif editornya, bagian ujungnya create future kita tekan. Di bagian garis ini masih kosong, garis ini kita tekan, nah muncul tulisan line, artinya kita ingin buat garis. Kita tekan line, misalnya kita membuat garis-garis pada lapangan dari A ke B, kita tekan 2 kali di B. Nah, artinya kalau langkah ini kita ingin melihat nanti jarak A ke B. Berikutnya dari B ke D, misalnya B ke D, karena lapangan berarti segi 4, B ke D. Nanti dari D ke A ke C tekan 2 kali, kemudian dari C ke A kembali ke A, di A nya tekan 2 kali. Nah, sudah bukti bahwa dia sudah tertekan untuk satu. Ini ada perbedaan warna di setiap garis. Ini contohnya. Nah, sekarang ini contoh dari lapangan bola. Sekarang kita contohkan yang jalan. Nah, jalan tadi dari nomor 1, 2, dan 3. Nah, kalau ingin menampilkan jarak dari keseluruhan 1 sampai 2, 3, kita tekan 1, tekan yang di keduanya ini sekali aja, nanti yang bagian terakhir itu tekan 2 kali. Nah, menunjukkan ini bahwa garis satu kesatuan dari 1, 2, dan 3 untuk bisa melihat panjang garis yang kita buat atau panjang jalan. Sudah selesai. Sekarang kita editornya kita simpan, stop editing. Nah, ini cara menyimpan datanya, yes, tekan yes. Oke, sekarang kita lihat isi dari garis tersebut. Layar garis, klik kanan, open attribute table. Open artinya kita melihat isi dari data garis. Nah, ini masih kosong. Sekarang ini saya tampilkan bagaimana panjang masing-masing garis. Kita buat kolom, caranya klik tanda segitiga yang muncul table option, yang ini klik, muncul add file, add file. Ketika tekan add file, nah misalnya saya kasih kolomnya keterangan, datanya kita buat double, kita tekan OK. Sekarang saya mau tampilkan misalnya berapa masing-masing garis, misalnya dari A ke B, B ke D, dan berapa. Caranya di bagian keterangan ini muncul ada tanda panah mengarah ke bawah, klik kanan, kita tekan calculate geometry, kita tekan yes. Nah, ini length artinya panjang, kita menghitung panjang. Nah, ini meter, satuannya bisa kita rubah. Kalau data garisnya panjang bisa kita pakai kilometer. Untuk kali ini saya gunakan yang meter. Oke, yes. Ini sudah muncul data-data jarak, misalnya 72,53 itu jarak untuk A ke B, yang 81 B ke D. Nah, ini tidak ada satuannya. Untuk membuat satuannya, misalnya kalau panjang ini meter, berarti kita tekan klik kanan lagi, tadi klik kanan pada keterangan, yang sekarang kita tekan properties. Nah, di bagian numerik ini ada tanda
titik 3, kita tekan. Nah, kita ambil yang red, tulisannya red. Nah, ini kita ganti 1. Nah, karena panjang itu satuannya meter, berarti ini spasi M. Kemudian numeric option kita gunakan kalau datanya terlalu banyak desimalnya. Ini kan ada 6 angka di belakang koma, 72,53, 2751, ada 6 angka di belakang koma. Kita cukup misalnya mau 2, boleh kita kurangi ini jadi 2. Sudah 2, kita tekan OK. Kita tekan OK. Kita tekan OK. Nah, datanya sudah berubah sekarang 72,53 meter. Nah, misalnya keterangan yang kita munculkan di layar. Caranya sama dengan titik tadi, klik kanan, properties. Jangan lupa kalau munculkan layar kita selalu tekan yang label. Kalau ingin menampilkan data dari atribut table, kita tekan label. Ini kita centang. Nah, tadi datanya, kolomnya kolom keterangan yang mau kita tampilkan, kita klik keterangan, oke. Nah, data sudah muncul di layar. Ini data masing-masing garis. Kalau yang 115,46 ini panjang garis dari 1 sampai ke 3. Berikutnya setelah garis, saya contohkan bagaimana membuat poligon. Artinya ingin menghitung luas dari lapangan bola misalnya. Langkahnya sama dengan yang garis tadi. Kita buka katalog. Di bagian latihan segini tadi, klik kanan, new save file. Nah, kita kasih nama poligon. Ini bentuknya poligon. Jangan lupa kita edit. Ini zonanya projected coordinate system UTE WGS 994. Ini selatan, zonanya 48S. Oke. Anda muncul di layar poligon. Ini baru pembuatan file poligon. Sekarang kita ingin membuat data poligon di layar. Sama caranya tadi, kita tekan editor, start editing. Kemudian ada muncul grid feeder, kita tekan grid feeder. Nah, bagian poligonnya ini kita tekan. Nah, akan muncul tulisan poligon di bawah ini. Poligon artinya segi banyak. Kalau ingin membuat segi 4, boleh pakai rectangle. Ini circle untuk lingkaran. Nah, kali ini saya gunakan poligon. Nah, misalnya kita membuat dari A, klik di A, di tengah-tengahnya di B, ada bentuk lingkaran ini, di B sekali aja, di D juga sekali tekan, di C kanannya sudah menutup, kita tekan 2 kali. Sudah berubah warna, artinya ini adalah data poligon. Sebelumnya kita simpan dulu, editor, stop editing. Yes, sudah kita simpan. Sekarang kita buka tabelnya, klik kanan, open attribute table. Datanya masih kosong. Nah, kita buat kolom baru lagi seperti tadi. Tekan table option, kita tekan add file, kita kasih keterangan. Kita kasihkan nama keterangan ini double. Oke. Lihat, data keterangannya masih kosong. Kita klik kanan sampai muncul tanda panah di atas tulisan keterangan ini. Calculate geometry. Yes. Nah, ini area, artinya untuk menghitung luas area. Nah, di bagian unit ini kita bisa pilih ini yang square meter, artinya meter persegi. Kalau untuk pengukuran yang luas, kita bisa menggunakan hektar. Kali ini kita kembali ke setelan defaultnya square meter atau meter persegi. Kita tekan OK. Yes, 5705 meter persegi. Biar muncul satuannya, klik kanan, properties. Di bagian numerik ini tanda titik 3 kita tekan, rate-nya kita tulis angka 1. Ini suffix atau satuannya spasi, kita meter pangkat 2 atau M2. Nah, kalau ini kebetulan sudah tidak ada desimal. Kalau ingin merubah desimalnya, ini kita tekan 2 seandainya ada desimalnya. Oke ya. Kita tekan OK. Ini kebetulan data luasnya tidak ada desimal, kita tekan OK. Nah, sudah muncul satuannya 5705 meter persegi. Untuk menampilkan di layar, kita klik kanan poligon, properties, labelnya yang kita ingin munculkan, centang. Ini berarti di bagian keterangan. Oke, tekan OK. Sudah muncul ya.
Misalnya kita ingin menambahkan teksnya, ini insert atau menambahkan teks, misalnya luas lapangan bola. Ini contoh saya menambahkan tulisan di area poligon untuk menambahkan data keterangan lapangan bola. Ini kalau tulisannya terlalu besar bisa kita tekan 2 kali, change simbol, misalnya bisa kita atur size-nya, misalnya lebih kecil lagi 8, oke, atau ganti font juga boleh. Oke, inilah tutorial menambahkan data dari Excel ke ArcGIS, membuat titik, garis, dan poligon di ArcGIS. Kita akan lanjutkan tutorial-tutorial berikutnya.